Tengah adalah hidup kita ya betul, jalan kehidupan kita ya di tengah-tengah, nggak terlalu ekstrim kanan, tidak ke ekstrim kiri. Ketika orang sadar, jalan kehidupan dia akan tenang, bahagia. Jadi sekarang indria kita bukan lagi mata, bukan lagi telinga, bukan lagi lidah, bukan lagi sentuhan. Nah, sehingga kita tidak terlatih mengenal diri kita. Kita ini bukan robot. Kita punya rasa wedana kalau dalam agama Buddha. Kita punya pikiran mano. Kita punya kesadaran nyana. Nah, artinya apa? Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Baik, malam ini alhamdulillah kita bersua lagi. Alhamdulillah kita di tempat yang berbeda ya malam ini. Berbeda malam ini. Luar biasa. Alhamdulillah malam ini tuas tamu alhamdulillah diterima oleh Romo di kediaman beliau. Kita perkenalkan dulu beliau ini adalah pengawas agama Buddha di Kementerian Agama Kota Samarinda. Alhamdulillah beliau sudah melalang buana kemana-mana, pengalaman luar biasa Kiai. Ini mohon maaf sebelumnya, saya kebiasaan sama beliau ini manggilnya Kiai. Apa-apa. Yang penting panggilan baik ya. Yang penting panggilan baik. Jadi beliau ini bernama Pak Kuswanto. Pak Kuswanto, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan sebagai pengawas agama Buddha di Kementerian Agama Kota Samarinda. Barangkali teman-teman semua sudah banyak yang mengenal beliau. Apalagi di lingkungan guru-guru, guru-guru pasti banyak yang mengenal beliau. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak malam ini diterima. Kami silaturahim memohon banyak ilmu dari panjenengan ya. Jadi kita malam ini akan sharing cerita-cerita, membahas banyak tentang way of life, jalan kehidupan dari berbagai aspek, berbagai sisi. Jadi kan kita mulai pembahasan mungkin malam ini ya, kita langsung masuk ya. Kan kita banyak dengar itu kan Buddha itu kan sangat terkenal sekali dengan jalan hidup. Bahkan beberapa video itu Bante yang sering sama Habib Ja'far itu, Hussein Ja'far, Al-Hadar, itu kan sering mengatakan bahwa yang namanya Buddha itu sebenarnya jalan hidup gitu. Jadi bukan agama tapi jalan hidup. Karena Indonesia itu tetap dibutuhkan agama, maka akhirnya dikatakan sebagai agama. Gimana menurut Yai? Ya, terima kasih. Selamat datang ya di kupu kami nih, kalau orang Jawa namanya gubuk ya. Nah, itu bahasanya kenapa bilang gubuk itu kalau istana, ya memang kalau dalam perspektif itu biasanya istana, memang istana rumah itu walaupun kecil istana, tapi kalau orang Jawa itu gubuk. Karena apa? Ya kita ini biasanya lebih rendah hati, jadi gubuk ya. Filosofinya orang Jawa tidak menyombongkan. Kalau gubuk kan orang mau datang. Kalau istana orang takut. Ya terima kasih. Banyak protokolernya kalau di sana itu. Jadi begini ya. Panggil Mas atau apa ini? Sembarang ya, dari Mas dan teman-teman selamat datang juga di kediaman kami dan terima kasih atas silaturahimnya. Jadi kita di sini hanya ngobrol-ngobrol ringan saja tentang kehidupan. Ya artinya karena memang saya latar backgroundnya adalah agama Buddha. Saya juga pendidik dulunya, kemudian jadi pengawas. Saya juga ketua majelis ya untuk majelis untuk tingkat provinsi sebenarnya diberikan suatu amanah ya kita. Mari kita belajar bersama lah. Nggak salah berarti kami di sini malam ini kan? Nggak salah berarti benar. Begini ya Mas Sub dan teman-teman semuanya. Jadi artinya Buddha memang betul tadi yang pengawal pengantar. Kata Buddha sendiri, makanya kalau dalam agama Buddha itu sebenarnya bukan suatu agama, tetapi
sebagai bentuk filsafat kehidupan. Filsafat kehidupan. Ya, suatu kehidupan. Karena kata Buddha sendiri, makanya kalau di dalam tulisan D-nya harus 2. Nggak boleh 1. Kenapa? Kalau D-nya 1 itu namanya Buddha 1, itu namanya hari Rabu. Itu artinya Rabu. Artinya hari Rabu. Kalau D-nya 1, seperti orang Jawa, itu kalau Buddha itu juga ada D-nya 1, itu hari Rabu. Dalam tradisi Jawa itu Buddha itu hari Rabu. Kalau bahasa Sanskerta, kalau D-nya 1 juga hari Rabu. Makanya D-nya harus 2. Sesuai dengan edaran Dirjen Dukcapil itu juga mengatakan sekarang sudah dirubah, D-nya harus 2. Makanya di KTP sekarang D-nya 2. BUDDHA. Nah, artinya apa? Buddha itu artinya orang yang sadar. Buddha itu orang yang sadar. Jadi kalau panjenengan itu sadar, berarti Buddha sudah. Betul ya? Karena Buddha itu bukan individu, tapi Buddha itu pencapaian. Jadi pencapaian setiap orang itu bisa mencapai namanya kebudaan, kesadaran diri dia punya. Makanya kami di dalam kami yang namanya bodhicitta itu adalah benih-benih kebudaan, benih-benih kesadaran setiap orang itu ada, setiap manusia. Karena dalam agama itu namanya manusia. Manusia itu double S itu namanya manusia. Mano itu adalah pikiran. Mano itu pikiran. Sedangkan sa itu orang yang memiliki pikiran individu. Sa itu kata milik. Jadi makhluk yang memiliki pikiran. Jadi kita perlu kesadaran. Makanya betul kata Ustadz Usop tadi, ya. Jangan pakai Ustadz Ya, Mas Usop ya, Mas Usop itu betul artinya sebagai jalan kehidupan bagi orang yang sadar. Karena pada intinya kita ini sebenarnya gila. Saya juga gila ini, makanya kita melatih untuk sadar. Jadi tempat-tempat ibadah adalah rumah sakit supaya kita sadar. Makanya kalau kita keluar dari rumah sakit berarti kita sudah sadar. Betul ya? Betul. Nah, jadi kita di tempat-tempat ibadah kayak kami wihara atau mungkin di TETD atau di tempat yang lain beragama Buddha, itu tempaan kita untuk menjadi orang yang sadar. Nah, makanya Buddha itu adalah kata-kata Buddha, maka kita menjadi orang yang sadar. Ketika sadar, maka kehidupan kita dengan sendirinya kita menyadari kehidupan kita. Makan kita sadari kita makan, kita ngobrol begini juga sadar kita ngobrol. Kemudian segala sesuatu tindakan kita harus kita sadari. Makanya betul kata Bante Dira tadi yang sama dengan Habib Hussein ya, Sabar Hussein itu bahwa agama Buddha adalah jalan kehidupan. Jadi kita nggak memilah ini agama enggak, tapi kita jalan kehidupan. Karena kesadaran setiap manusia itu memiliki itu. Cuma bagaimana dia sadar atau tidak. Biasanya orang yang sadar ketika setelah menerima musibah. Iya. Dia enggak? Betul. Ya ini. Makanya kalau orang yang sadar pasti dia akan setiap kehidupan dia, tingkah laku dia, apa yang dia lakukan itu selalu disadari. Dia tahu risikonya, dia tahu plus minusnya, pasti dia dengan enak. Jadi dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, dia hidupnya tenang. Karena dia sadari. Nah itu makanya jalan kehidupan. Nah ini yang penting sekali. Makanya dalam agama Buddha itu ada namanya Majjhima Patipada, jalan tengah. Jalan tengah. Ya, jalan tengah. Jadi kita menghindari 2 ekstrim. Jadi memuaskan hawa nafsu. Satu lagi kita menghindari memuaskan hawa nafsu itu yang berlebih-lebihan ya, lebihan. Biasanya kalau udah berlebih berarti kan bermasalah kan? Iya benar. Berat badan kita nih lebih, itu kan musibah buat kita, masalah. Mau naik tangga berat, ya kan? Karena berlebih, semua berlebih. Saya yang kena ini. Jadi makan berlebih juga bermasalah, kemudian tidur berlebihan juga bermasalah. Segala sesuatu yang berlebihan itu punya masalah. Iya. Kecuali uang berlebihan pun juga jadi masalah kan? Bingung mau dibawa kemana uang kita ini. Nah jadi itu kemudian adalah menyiksa diri berlebihan. Makanya orang banyak yang ingin diet yang berlebihan akhirnya meninggal dunia karena menyiksa diri.
Makanya kita kalau jalan tengah adalah hidup kita ya betul, jalan kehidupan kita ya di tengah-tengah, nggak terlalu ekstrim kanan, tidak ke ekstrim kiri. Jadi kita seimbang. Nah, orang yang seimbang hidupnya itu akan tenang. Jalan tengah. Makanya majima itu tengah. Tapi pada jalan itu ada 8 hal itu. Ya. Nanti bahasa lainnya ini yang sering saya baca itu jalan mulia Jalan mulia betul. Ya, itu ada pandangan benar, ada pikiran benar, ada ucapan benar, kemudian ada penghidupan, itu ada mata pencarian benar, kemudian ada upaya benar, ada perhatian benar, dan melatih konsentrasi benar. Nah, itu 8 itu kita harus lakukan. Karena apa? Dengan kita melakukan jalan ini, maka hidup kita pasti memiliki kesadaran yang baik. Karena kata-kata benar. Ini Mas, jadi ini yang membuka awal kita ya. Jadi kenapa agama Buddha sebagai jalan kehidupan? Memang pada intinya kehidupan ini seperti kebenaran. Itu saja ya Mas. Saya coba melihat begini ya, kan kalau kita melihat fenomena orang-orang sekarang ya, kadang itu kalau saya di beberapa video kami sebelumnya juga kita sempat membahas fenomena orang-orang sekarang itu banyak yang saya katakan mereka tuh nggak mengenal dirinya. Akhirnya mereka tuh juga nggak sadar, kalau kata Yai tadi kan kesadaran itu tadi. Jadi mereka ini karena mereka tidak mengenal dirinya, akhirnya mereka tuh nggak sadar. Betul. Berlaku semaunya sendiri, menuruti nafsu-nafsunya mereka sendiri tanpa melihat hak-hak orang lain. Gitu. Itu gimana menurut jenengan Yai? Nah itu tadi, karena persoalannya ketika orang tidak sadar, mereka menganggap apa yang dia lakukan adalah suatu kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah baik untuk diri kita dan baik untuk orang lain. Harusnya bukan seperti itu ya. Harus seimbang. Jadi menurut kita benar, menurut orang lain belum tentu benar. Kita sudah baik, tapi juga belum tentu semua orang bisa menerima kan. Betul enggak? Jadi orang yang kadang-kadang terlena dalam suatu konsep ini, itu biasanya orang itu hidupnya cuma yang penting hidup ini kita harus hura-hura, kita harus happy. Betul. Tapi dalam kehappyan tadi itu menimbulkan suatu kemelekatan kepada keduniawian, ke materi. Nah ini padahal kalau orang Jawa itu Mas, itu jabatan itu cuma cuma ampiran aja. Iya betul. Sesuatu bisa diambil, dipakai orang lain. Iya. Nah harta itu cuma titipan aja. Artinya kalau kita mau melihat filosofi ini juga sama dengan agama Buddha, itu adalah kita jangan melekat. Nah orang yang sadar itu tidak melekat. Nah tapi karena kemelekatan itu akan menjadi menderita. Contoh misalkan Mas Yusuf dengan kawan-kawan, kalau melihat kehidupan itu tinggal lekatannya mau pilih lem apa? Ini campur Jawa ya. Lem iPhone kah? Artinya gini, mau lem glukol, misalkan gitu, maaf ini merek loh ya. Misalkan lem yang paling keras, akhirnya lem Korea yang mahal. Tergantung kita. Semakin kita mencintai, semakin menyakiti kita untuk melepas. Iya orang. Betul. Iya, jadi kalau mau bikin lemnya yang Korea, berarti kita sangat mencintai, sangat melekat, tidak mau lepas dari itu, menyakiti orang lain. Ya, ibaratnya daging kita ketika buka akan hancur. Dan itu berat. Nah makanya kalau dalam agama Buddha, cinta itu ada 2 versi. Jadi cinta nafsu atau cinta yang universal. Kalau cinta nafsu ingin memiliki, maka itu menimbulkan suatu penderitaan. Makanya kalau dalam ini, yuk sedekah, yuk kita berdana. Itu salah satu kita melatih. Sebenarnya kesadaran kita untuk melatih, kita jangan egois sendiri. Akhirnya apa? Tadi jenengan ngomong, menghalalkan segala cara supaya memiliki, dan itu berbahaya sebenarnya. Itu akan suatu saat ini mungkin dia happy, senang, tapi suatu saat nanti dia akan menyesal tadi, baru sadar ternyata tindakan saya salah. Jadi selama ini berarti mabuk dong. Mabuk dengan keduniawian. Orang mabuk itu nggak sadar. Betul. Iya lah. Jadi orang mabuk itu nggak sadar, makanya kita ini Buddha itu harus sadar. Tapi kalau masih mabuk berarti belum sadar, belum Buddha itu. Saya teringat perkataannya Mbah Semar. Kayak kalau pesannya Mbah Semar itu kan,
perkataan Mbah Semar yang paling fenomenal itu yang paling sering kita dengar itu kan eling lan waspodo. Nah ini kan kalau saya memaknai, mungkin nanti kita maknanya berbeda-beda setiap orang ya. Tapi kalau saya memaknai ujung daripada eling lan waspodo ini adalah kesadaran itu tadi. Ini sebenarnya ini ada kesamaan ya. Ada kesamaan antara filosofi Jawa, ajaran-ajaran Jawa terdahulu, kemudian dengan Buddha ini ada kesamaan gitu ya. Ya kan dalam agama Buddha itu Mas Yusuf ya, jadi ada namanya sati sampajana. Apa itu ya? Ya sama iling lan waspodo. Oh. Itu artinya sati sampajana. Sati itu adalah perhatian, waspada. Sampajana itu adalah mengendalikan. Jadi namanya iling. Iling itu mengerti, mengingat. Jadi sati itu adalah perhatian. Iling. Segala sesuatu itu kita harus ingat. Gitu loh. Waspada berarti kita harus benar-benar mengendalikan. Kita harus mengerti waspada apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu akan menimbulkan apa? Dampak negatif atau dampak positif. Nah, kita kan sebagai orang yang ingin berbuat baik, tadi Mas juga ngomong karma baik, ya kita harus melakukan satu kebaikan. Apa yang kita tanam, kalau itu baik, pasti kita tuai. Ya mungkin nggak hari ini, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, makanya kita sabar. Kanti, wong Jawa namanya kanti. Agama Buddha juga kanti namanya. Kanti itu sabar. Gitu loh. Ya, jadi sama dengan buah masak itu juga sama gitu loh. Coba pisang yang masak dengan sempurna dengan masak karbitan beda nggak rasanya? Ya beda. Ya itulah keindahannya. Rasanya itu. Ketika seseorang yang memiliki iling lan waspodo, maka segala tindakan itu akan mengarah kepada kesadaran. Orang yang tersadar. Orang yang tersadarkan. Nah, itu Mas sebenarnya sama. Jadi dari ajaran dari Ki Semar ya dengan Jawa itu ada kemiripan dengan Mas Buddha. Makanya kami namanya sati sampajana. Orang yang memiliki sati dan sampajana itu orang yang bahagia sebenarnya. Mungkin kita coba masuk lebih ke dalam lagi ya, tadi yang disebutkan jalan mulia 8 unsur 8. Nah, mungkin bisa dijelaskan mulai dari yang pertama ya. Oh, betul ya. Jadi majimat patipada dari jalan tengahnya. Jadi kita tahu yang namanya pandangan benar. Yang namanya pandangan benar. Segala sesuatu orang yang harus memiliki pandangan dulu. Kalau sesuatu dianggap pandangan salah, itu akan mengakibatkan kerugian lebih banyak. Maka harus pandangan benar. Pandangan benar dari mana? Kalau dalam agama Buddha itu pandangan terhadap suatu kebenaran, hukum kebenaran atau hukum kesunyataan. Salah satunya adalah hukum kesunyataan itu adalah Cattari Arya Satchani. Bahasanya kan? Apa sih? Kalau dalam Sanskerta itu catur. Ya, kalau kami Cattari. Lain. Jadi Cattari atau 4 kebenaran. Catur Jawa. Ya, kalau catur itu kan bahasa Sanskerta. Ya. Jadi catur itu 4, kami Cattari. Jadi 4. Ya, 4 kesenyataan, 4 kebenaran. Di situ adalah yang pertama adalah duka. Bahwa segala sesuatu itu hidup itu duka, penderitaan. Ya. Jadi duka. Jadi segala sesuatu yang kita cintai akan berpisah. Kan duka kan? Iya. Sampaian rokok, kalau nggak ngerokok 1 hari aja duka kan? Menderita rasanya. Betul lagi. Nah, karena apa? Saking cintanya rokok itu. Iya. Itu menderita loh. Betul lagi. Makanya para biku atau bante atau orang-orang yang itu mengurangi makan ya. Mengurangi makan supaya apakah ada hubungan dengan keterikatan tadi atau kemelekatan tadi? Nah, salah satunya itu mungkin Mas. Jadi yang kedua adalah kami dalam agama Buddha makan itu kita makan adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi fungsi kita makan itu adalah makan untuk kelangsungan hidup. Jadi mau makan sedikit atau banyak kan yang penting kita untuk kelangsungan hidup akan bermanfaat. Jadi mindset kita itu bukan mengumbar hawa nafsu untuk makan. Kalau mengumbar hawa nafsu untuk makan berarti kita sama dengan dengan makhluk yang lain. Jadi hidup untuk
makan. Bukan makan tuh untuk kelangsungan hidup. Nah, Saya lagi yang kena. jadi kalau Bante itu luar biasa. Selain beliau itu melatih diri untuk mengendalikan supaya tidak mengumbar hawa nafsu makan itu, beliau juga melatih kesadaran. Karena makan itu beliau tuh harus nggak boleh berbunyi. Kalau orang Jawa bangsawan tuh makan dengan kesadaran, nggak boleh bunyi. Kecapan nggak ada, rasakan dulu mana pahit, mana asam, mana manis, kunyahannya, itu sadari. Kalau kita kan makan sambil ngomong, udah habis, selesai, sampai nonton, akhirnya nggak sadar toh, iya, mabuk HP. Nah, itu makanya kadang-kadang kita mau makan apa, rasanya pun kita tidak tahu, yang penting makan akhirnya. Nah itu sebenarnya itulah kita harus melatih kesadaran tadi. Makanya pandangan benar itu adalah tentang pertama adalah duka, bahwa segala sesuatu itu menimbulkan penderitaan. Kita tubuh jasmani kita ini kan bisa menderita kalau nggak makan. Kita tidur salah gini sakit. Nah, cuma dalam pandangan kita pasti ada sebab dukanya yang kedua. Kenapa? Ya tadi mungkin tidurnya, mungkin saking melekatnya terhadap itu. Seperti rokok tadi nggak bisa merokok, akhirnya menderita, gitu loh. Tapi kalau saya ngerokok ini bisa merasakan semuanya nih. Ya. Sadar saya. Nah, sadar kan? Sadar. Berarti kan ada ketergantungan pada rokok. Nah, Sementara sadar. seandainya tidak ada rokok bisa nggak? Oh iya benar. Berarti kesadaran yang dibutuhkan tanpa sebab. Berarti ada simbol. Oh. Ada sebabnya adalah karena rokok menimbulkan ide-ide tadi. Kena lagi nih. Artinya, seandainya tidak merokok atau merokok, makanya kita melatih tidak. Seandainya tidak merokok bisa nggak? Oh nggak bisa saya, ngono kan? Pokoknya kalau nggak ada rokok saya nggak bisa inspirasi, saya nggak muncul gitu kan. Seandainya kan kita balik nih, seandainya tidak ada rokok, bisa nggak berinspirasi? Bisa ya. Bisa. Berarti bisa. Berarti ketika bisa, berarti saya harus melepas sedikit-sedikit. Melepas sedikit-sedikit. Sama dengan gula, dulu manis. Lama-lama mas kurangi gula dikit, tapi nggak bisa ekstrim. Tapi kalau memang kita nggak larang orang merokok ya, karena itu kan inspirasi. Pilihan. Ya, itu kan pilihan. Itu gaya hidup. Kita nggak bisa. Bukan jalan hidup tapi gaya Bukan hidup. jalan hidup tapi gaya hidup. Saya nyata nggak merokok nggak. Quote of the day. Berinspirasi juga kan. Jadi artinya setiap orang tuh inspirasi masing-masing. Ada yang merokok, ada yang makan, ada yang cuma di laut. Kan ada nih. Ada yang dengan melukis saya dapat inspirasi. Jadi macam-macam. Macam-macam. Kehidupan itu begitu mas. Jadi macam-macam hal. Jadi ada duka, segala suatu penderitaan itu ada duka. Dukanya apa? Karena batinnya. Duka ini batin, bukan fisik ya, tapi duka batin. Jadi kita bahasa duka batin ini yang paling berat. Makanya ada lagunya, lebih baik sakit dikit daripada sakit Hati. ya enggak? Kira-kira pilih mana nih Mas Tusuk nih? Betul. Pilih sakit gigi atau sakit hati? Nggak milih dulu aja. Sama-sama sakit. Jadi itu ada lagunya kan. Jadi ternyata dalam agama Buddha segala sesuatu itu adalah karena batin. Kalau batinnya itu sakit, maka akan mempengaruhi fisik, tindakan dan sebagainya. Maka sebabnya kita harus tahu dulu kenapa. Kita tahu sebabnya, ya kan? Nah sebab itulah yang kita ketahui. Oh ternyata Pak Swanto nih ya, ternyata sebabnya ini. Karena semakin kita mencintai, melekat kepada sesuatu, makanya tidak boleh kita menangisi kan ketika meninggal dunia itu. Kan itu melekat. Penderitaan berguling-guling untuk apa? Nggak balik lagi kan? Harusnya kita mendoakan. Semoga berbahagia, semoga dapat terlahir di alam yang lebih bahagia, semoga kalau dalam bahasa umum ditempatkan yang terbaik. Begitu kita merelakan. Makanya saya senang loh Mas Yusuf ya, saya dalam agama Islam itu saya belajar dari maaf sekali, belajar dari Nabi Ibrahim ketika mempersembahkan baktinya Nabi Ismail itu untuk menjadikan, untuk dipotong. Sebenarnya untuk uji coba, rela atau tidak. Gitu loh. Ini kalau disambungkan sama kemelekatan nyambung sebenarnya. Betul.
Ini merinding saya kalau ngomong begini. Ini ternyata apa? Ada filosofinya. Filosofi tadi mau melekat mau lima apa? Iya. Kalau beliau, nggak bisa, ini putraku terbaik, ini putraku satu-satunya, nggak boleh. Walaupun Tuhan itu mengambil, ya nggak boleh. Ini kan Iya. milikku. Kata-kata milikku, Iya. nggak boleh. Berarti kesempurnaan menjadi nabi nggak bisa. Iya. Tapi ketika dia ikhlas bahwa segala sesuatu tadi sampiran, titipan, ketika dia bisa rela, merelakan, itulah yang paling berat buat kita. Benar. Iya. Benar banget. Betul ya? Benar. Kita dimaki orang, balas. Iya. Kita di WA orang, balas. Kebencian lagi. Nggak akan berakhir. Benar. Nah, kita belajar itu. Jadi kita belajar melepas sebenarnya. Ketika kita bisa menerima segala sesuatu dengan ikhlas, dengan rela, kita bahagia. Tidak ada beban buat kita. Ringan sekali hidup Iya. itu. Nah, itu duka. Karena kita selalu dukanya, sebabnya tahu. Yang ketiga adalah terbebasnya duka. Kita bahagia tadi. Kalau kami namanya nibbana, duka niroda, gamini patipada. Kita tahu jalan. Akhirnya apa? Kita tahu terbebasnya duka itu dari, oh rasanya begini ya. Kita udah gak ada beban lagi. Iya. Enak. Kita tidak ada keserakahan lagi. Kita tidak ada kebencian lagi. Kita tidak ada kegelapan batin lagi. Orang yang serakah pasti nggak mau rela lepas. Iya. Orang yang benci pasti iri hati yang muncul. Itu loh, masnya bisa kaya jangan-jangan padahal nggak kerja, nggak apa, tapi kok mobilnya gonta-ganti, jangan-jangan. Iya. Padahal main saham padahal. Nah, kan kita tidak tahu. Iya. Oh, kan banyak orang beruksangka kan. Benar. Nah, melihat itu. Benar. Bagi orang yang bijaksana, orang yang memahami, oh enggak, ternyata dia main broker kok, main saham, main apa, dia juga menjadi proyek di internet misalnya begitu, Iya. pesanan dari orang lain, kan tidak tahu. Tidak tahu. Nah, bagi orang yang sudah ngerti, tapi bagi orang yang mohon, kebodohan batin, bencian tetap. Benar. Nah ini, karena ada keserakahan, ada kebencian, ada kegelapan batin, dia nggak bisa bijaksana, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah ini penting. Nah jalannya, maka nanti akan ada gamini patipada, sudah tahu penderitaannya, sudah tahu sebabnya, sudah tahu rasanya bebas, berarti sudah tahu jalannya dong. Nah, jalannya tadi, jalan mulia berunsur delapan. Itu sejarahnya pandangan benar itu muncul. Ketika pandangan benar, ngerti, orang itu otomatis akan keseluruhan akan mencapai. Contoh, pikiran benar, pasti pikirannya jadi benar, positif, nggak mungkin nggak. Ya. Kalau pandangan benar, pasti pikirannya positif. Ya, kalau kata anak Gen Z ini ya positive thinking gitu. Ya, positif thinking, tapi nggak ngerti positifnya kayak apa. Iya. Terus kemudian ada pandangan benar, ada pikiran benar, kemudian ada perbuatannya pasti benar. Tidak dipungkiri, pasti memiliki perbuatan benar. Kalau sudah pandangan benar, pikirannya benar, maka perbuatannya benar. Karena segala sesuatu itu dari pikiran. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor segala sesuatu. Kalau niatnya baik, yang Insun tadi kita ngobrol-ngobrol tadi sebelum di sini. Nah, kalau niatnya baik, pasti baik. Hasilnya baik. Tapi kalau niatnya itu buruk, walaupun dikemas dengan manis tapi buruk, hasilnya juga akan buruk, gak maksimal. Iya. Betul kan? Kan ada yang manis nih niatnya, oh enggak ada pamer, ada keinginan. Nah, itu kan niatnya. Iya. Tapi mending masih ada kebaikan gitu loh. Walaupun pamer, daripada sama sekali enggak. Nah, Mungkin saya tarik sebentar ya, saya sebentar. Saya tuh selalu mengatakan begini sama pengantin. Jadi setelah akad nikah itu kan biasanya saya nyampaikan begini, selamat datang di gerbang penderitaan, nah gitu. Ya. Jadi ini sedikit nyambung sama penjelasannya tadi, bahwa memang sebenarnya di kehidupan kita itu ya penderitaan itu tadi, ketika kita terlalu banyak cintanya, yang bisa menyakiti kita itu kan orang yang kita cintai kan gitu. Betul. Nggak cuma orang, termasuk benda, apapun itu yang kita cintai itu yang bisa menyakiti kita. Gitu ya. Betul. Ya. Nah, betul. Jadi yang penting selamat datang di gerbang penderitaan. Nah, obatnya apa? Sadar. Kembali ke sadar tadi ya. Ketika kita konflik dengan Pasangan. teman, pasangan, ketika kita sadar,
nggak akan jadi masalah buat kita. Berarti harus ditambahi lagi Mas Ya. Yusuf. Jangan cuma selamat datang di gerbang penderitaan, tapi dikasih obatnya juga tadi. Iya, jadi orang langsung kayak overthinking Obatnya itu. itu sadar. Nanti kalau menderita segala, kok pesimis banget sih. Iya. Saya sukanya tuh suka begini kalau nyampaikan sama pengantin itu, sukanya tuh saya kasih yang nggak enaknya dulu supaya paling enggak mereka siap. Saya bilang begini kan, kita itu jomblo, masalah banyak, ya kan? Betul. Kita sendiri masalah banyak, apalagi punya istri, masalah makin banyak, tambah anak lagi, anak 1, anak 2, anak 3, makin tambah masalah. Nah makanya saya bilang selamat datang di gerbang penderitaan. Nah, seharusnya itu sadar itu kayak pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa Tanpa masalah. masalah. Iya nggak? Kenapa? Kalau ada masalah tanpa masalah kan tambah-tambah terus. Iya, iya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan sadar. Ketika misalkan Mas Arif terus Mas Fadli Ya. punya masalah dengan saya gitu kan, marah-marah dengan saya yang tersenyum, saya kan sudah sadar nih, satunya harus sadar, Oke. tersenyum saja. Oh, dibilang, oh Mas Kuswanto ini kata-kata binatang keluar, saya senyum. Karena saya sadar gitu, karena dia belum sadar. Ketika saya senyum, dia malah bingung. Ya kenapa kok senyum? Gila ini. Mas Kuswanto, saya tersenyum kenapa? Oh saya gantengnya begini kok dibilang binatang. Berarti dia kan orang buta. Iya, iya, iya. Ketika orang buta, kita marah-marah, ya untuk apa? Benar. Gitu loh. Ini tadi. Karena buta oleh kebencian, buta oleh nafsunya, buta oleh cintanya tadi. Tapi pilih yang sadar. Nah, makanya ketika dua pasangan itu muncul adalah untuk melatih. Bisa menerima, bisa ikhlas, bisa rela, gitu loh. Betul. Nah, itu latihan. Kalau kami itu, kalau bahasa anekdotnya itu seperti kapal. Gitu loh. Kita harus punya nahkodanya tuh benar-benar ngerti. Penumpangnya juga harus mengerti tenang. Bayangan kalau gelombang terus ketakutan semua bisa miring-miring, bisa terbalik semuanya kan. Makanya dua-dua yang dalam rumah tangga itu ya seperti itu. Kesadaran, sadar. Maka nahkodanya tenang. Penumpang ketika gelombang angin santai, diisi dengan cinta. Itunya apa? Cintanya yang cinta benar-benar mencintai. Jadi bensinnya itu, BBM-nya itu dengan cinta. Mau habis isi lagi. Jangan sampai nggak diisi, artinya apa? Terbakar tuh mesinnya. Kapalnya berhenti, gelombang kita terbalik. Harus memahami itu semua. Ini penting buat kita yang tadi obatnya sadar. Jangan gerbang penderitaan, kasihan. Harus kasih sadar. Nah, kalau kita lanjut nih, bagi mungkin barangkali yang di luar sana, ya mungkin termasuk saya lah pribadi, mungkin saya juga belum sadar begitu. Mungkin kiat-kiatnya sebelum kita lanjut tadi ya, unsur 8 tadi ya. Nah, kiat-kiatnya supaya kita tuh lebih mudah untuk sadar tuh gimana ya? Kalau saya tuh kan selama ini kan yang saya kenal itu salah satu jalan itu kan sebagaimana filosofi Jawa. Kita tuh punya sedulur papat kali mau pancer, kakang kawalana di hari-hari kan gitu. Itu filosofi Jawa yang mengajarkan kepada kita supaya kita tuh bisa mengenal diri. Betul. Supaya sampai di titik kesadaran itu tadi. Nah, menurut Yai gimana? Ya, begini Mas Yusuf dan teman-teman. Jadi kalau dalam ini kan pengalaman pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi. Kalau konsep ada, tapi kan setiap konsep orang punya masing-masing. Betul. Jadi pengalaman masing-masing. Manis pahitnya saya dengan pahitnya panjenengan tuh beda-beda ya. Benar. Nah, seperti itu. Manisnya jenengan dengan setiap ini beda-beda loh. Ada yang 1 sendok udah manis. Ada bilang, oh kurang manis. Betul. Walaupun intinya adalah value-nya adalah gula. Betul. Nah, sama dengan yang kita untuk melatih sadar itu. Kalau kita kan kalau orang Jawa kan melihat sedulur papat kan siji panjang. Kita tuh melihat diri sebenarnya dalam diri kita, melihat diri kita sendiri, melatih diri kita sendiri, kita mengenali diri tanpa ada keakuan. Kita harus melepaskan ego dulu. Makanya kalau dalam kami itu harus meditasi, kita merenungkan, melihat diri kita hal-hal ini lepaskan dulu, tapi melihat ke dalam. Ketika saya tanya misalkan sama jenengan nih, ya Mas Fadli, kemudian Mas Arif, ketika melihat muka, saya tanya, muka jenengan itu yang mana? Oh ini Pak Kus. Ketika saya bilang ini apa?
Jidat. ini mata, Mata. ini alis, hidung, semua. Muka yang mana? Coba Bil. Mana? Saya tanya, muka yang mana? Nggak ada kan? Oke. Betul? Ya. Nah, ketika kita melihat sesuatu ini dengan tenang, ternyata apa? Tadi dulur papat iji panjer, kita akan mengerti ketika keakuan itu, ini mataku coba muka tuh tanpa mata, lucu kan? Tanpa alis, tanpa hidung, tanpa gigi. Karena maaf, misalkan seperti itu, karena apa? Muka itu adalah perpaduan dari semua. Keseluruhan itu kali. Diri kita juga demikian, ketika kita menyadari, mengenal diri kita, sadari diri kita kan happy, kita akan tahu, sadar. Sedulur papat di depan pasti akan tahu di mana posisinya, keberadaan kita. Berarti harus melepas keakuannya tadi. Melepas keakuan, ini milikku, ini tehku, ini minumku, hilangkan keakuan. Karena sebenarnya belenggu itu adalah ketika ada ada aku di situ. Makanya kita belajar untuk bisa melepas tadi supaya kita sadar. Nah, wong Jawa kan dimarahin ngalah. Katanya kan seperti itu. Kalau ngono kuwi ngalah, masih datangin lagi, ngalih, stelo. Kan gitu. Ngalih kan? Ya. Minggir. Ngalih. Ngalah. Habis itu kalau di mana lagi? Ngatoh, jauh. Masih lagi ngantem kan? Iya, sudah ngalah ngalih. Sudah ngalah, ngalih, ngatoh, masih terus ngantem. Keluar berarti memang. Kalau orang Banjar tuh bilang dipukul sekali menghindar, 2 kali dipukul tangkis, 3 kali tangkis, 4 kalinya kasih angsul sudah. Kalau ini benar-benar jauh kita nih, udah ngalah, ngalih, matuh lagi jauh masih ngantem akhirnya. Nah, enggak itu hanya aneh aja ya. Ini filosofi kesabaran itu sebenarnya tidak ada batas, tapi yang membatasi adalah kita sendiri sebenarnya. Ya, itu banyak tuh orang yang bilang tuh kesabaran itu ada batasnya. Tidak ada batasnya. Harusnya Yang membatasi itu kita. Harusnya nggak ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya, tapi melatih kesabaran tidak ada batasnya. Karena orang yang sabar itu merupakan salah satu latihan untuk kita benar-benar dari semedi lebih hebat. Orang sabar, orang meditasi juga sabar. Diam sampai berjam-jam sampai itu karena untuk melatih kesabaran dia untuk menenangkan. Kalau saya ngelatih sabaran mancing ya. Nah itu kesenangan masing-masing. Kalau kami dalam agama nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh membunuh makhluk hidup ya. Iya lagi. Kalau kami dalam agama nggak boleh makhluk hidup karena memang ya bahasa kami, Pak itu berarti bangkai. Enggak, kami nggak ada niatnya itu. Tapi itu kesenangan masing-masing. Kita nggak persepsi orang kan berbeda-beda. Iya betul. Persepsi orang berbeda-beda. Tetapi untuk tadi kita mengenal diri kita adalah nyadari diri kita. Oh ini tangan, ini dari awal konsepnya. Makanya kalau Mas Usu punya anak, jangan bilang mana tangan bagusmu. Nggak boleh. Mana tangan baiknya? Nggak boleh. Dua-duanya baik. Bagus ya. Karena dua-duanya baik. Gitu loh. Dua-duanya berfungsi. Kalau memang nggak baik, potong saja. Pernah ini. Nah, jadi itulah yang kita mengenal diri, itulah yang memang perlu kesadaran yang kita pelan-pelan kita duduk melatihnya adalah diri kita melihat diri kita dulu, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ternyata segala sesuatu ini adalah perpaduan saja, tidak ada yang tetap. Ketika tangan, ya tangan fungsinya ini semua kepala kan kita nggak bisa. Ini perpaduan. Nah kalau Pak, jadi tadi kan disampaikan tentang kalau saya nangkapnya kalau mau mengenal diri, keakuan itu harus dihilangkan. Betul. Sementara keakuan itu tipis sekali kalau menurut saya. Kadang kapan kita itu harus aku, kapan kita harus tidak ada, atau pada dasarnya aku itu tidak ada atau bagaimana Pak? Aku memang tidak ada. Tidak ada. Karena kalau keakuan itu muncul, itu menjadi milik. Kata milik, berarti kita itu melekat. Ketika melekat, berarti ada tanda kan? Ketika ada tanda, cara menghapusnya bisa nggak? Berat. Ketika tandanya semakin dalam, nyabutnya semakin berat kan? Nyabutnya semakin berat, perlu energi, butuh bantuan orang dan sebagainya, bahkan alat berat. Nah, tapi bagi keakuan yang kecil tadi,
Memang harus ada kapan waktu kita ada aku. Ah. Sebenarnya kita tuh nggak boleh ada aku, kita menyadari saja. Makanya kalau kami agama Buddha itu, Mas, jadi kami menyadari saja, nggak boleh. Wah enaknya di sini, terus dong duduknya di sini, nggak bisa. Itu malah melekat, itu malah menghambat kita untuk mencapai puncak. Tadi kan ada yang teman-teman tadi yang suka ke gunung. Coba berhenti aja di pos 1, nggak akan indahnya gunung Iya, di nggak atas. dapat ya. Itu nggak akan melihat, hanya melihat di samping saja. Benar. Tapi nggak melihat keseluruhan. Karena kenyamanan tadi, saya males, saya capek, saya ini loh, Iya, iya. aku kan, Aku ya. keakuan muncul kan, akhirnya apa? Nggak mencapai puncak. Ketika puncak, endingnya, wah kebahagiaan, oh gini toh puncaknya, Ya. indahnya, mentok itu sudah. Ya. Mau cari apa lagi? Gitu loh. Artinya sudah merasakan di situ. Tapi kalau belum mencapai puncak, mindset kita hanya lihatnya cuma di pojok itu. Nah, maka ketika kita ngomong aku saya, maka kita akan berhenti di aku itu. Ya. Maka lepaskanlah keakuan tadi. Makanya kita selalu berlatih dengan sadar tadi, melatih orang berdana, kita melatih berbagi pada orang lain. Itu salah satu melepaskan ego kita. Kami kalau dalam agama Buddha ada namanya Satta Bojjhanga. Itu yang pertama itu tidak juga adalah berdana. Berdana itu bisa berdana materi, bisa berdana ngomong begini udah berdana nih. Karena memberikan suatu inspirasi buat orang lain. Iya. Ya kan? Berdana tenaga, kita kan nggak punya duit, nggak tenaga. Gitu. Nah, tolong dong angkatkan itu. Iya, terima kasih beri kesempatan. Jangan, emang pembantumu. Nah, kan aku lagi muncul kan? Iya. Betul nggak? Benar. Emang saya anak buahmu. Nah, betapa Ya. akuan kita kan semakin tinggi nih. Emang saya anak buah kamu? Padahal enggak. Apa sih susahnya? Angkat sebentar aja. Ya. Terima kasih ya Pak, beri kesempatan untuk berbuat baik. Wah, tambah keren lagi, bingung lagi. Kenapa nih orang? Saya sama-sama juga WA tadi kan. Pak Yai gini. Oh, udah nggak apa-apa, saya terima kasih beri kesempatan untuk berbagi. Itu sudah karma baik buat Benar. saya, buat teman-teman. Kan berbuat baik bisa di semua sisi. Iya, benar. Gitu. Setuju. Betul. Sampai kopi saya juga berbuat baik, cuma kesempatan berbuat baik. Sama enak, terima kasih kan begitu. Mantap kopinya. Nah, itu salah satu hal. Jadi kalau bilang aku, maka akan kita berhenti tadi. Emang saya bawahan, emang saya rendah. Ya. Karena saya, aku. Karena itu tipis Pak ya, tipis dia. Kayak kok aku terus, itu kan nggak nyadar sebenarnya gitu. Gini Mas, ada yang namanya, maaf loh ya, Iya. keakuan itu muncul karena kita nggak sadar, maka namanya tanha. Tanha itu adalah keinginan yang, kalau kami itu keakuan yang paling keinginan, karena keinginan tadi muncul aku besar. Kemudian kilesa, kotoran batin, mulai ngendap. Ini butek dulu kan? Ya. Butek kan ngendap. Itu namanya kilesa. Bening di atas, tapi di bawah ini kotor Mas ini. Benar. Betul nggak? Ya, paham. Iya. Nah, itu meditasi nanti kalau memang ada waktu lagi kita bahas itu. Ngendap. Iya. Ngendap masih kotor kan sebenarnya kan? Sebenarnya. Betul nggak? Benar. Kita kan harus pelan-pelan, namanya anusaya itu pelan-pelan. Pelan-pelan, nggak boleh kasar, harus sadar. Kalau nggak, kotor lagi, numpuk lagi, keruh lagi. Betul nggak? Iya. Nah, hidup kita karena apa? Ego. Maka kesadaran itulah ketika kita bisa masuk sampai ke dalam, kita bisa menghilangkan ego, keakuan, kita kekotoran batin, keserakahan kita, kebencian kita, kegelapan batin, moha tadi, kegelapan batin lah, itu diri kita. Itu kita pelan-pelan dengan sadar. Itu sebenarnya alatnya. Tapi hilangkan aku. Alatnya aku hilangkan. Karena kalau udah aku, kita sudah ada embel-embel. Ya, itu ada embel-embel. Seperti itu. Jadi memang tipis, kita yang tahu itu kita. Iya. Yang tahu kita, yang merasakan tebal atau tidaknya itu kita. Ternyata itu. Tapi kalau secara real nyata, kadang-kadang kita itu Mas Arif pelit bin medit, jadi tingkah lakunya. Berarti akunya tinggi. Aku terhadap kekayaanku, hartaku, ya kan begitu. Nggak boleh orang lain ambil. Nah, kita ini bukan binatang, kita tuh manusia. Benar. Kalau binatang kan
nggak boleh, ini makananku. Iya. Langsung kelahi kan. Iya. Nah, kita kan manusia, gitu loh. Kita bukan karena naluri, tapi kita punya pikir. Kalau naluri seorang hewan, itu memang seperti itu. Kita juga, itu prosesnya. Kita tuh manusia, lebih gampang sebenarnya menyadari itu. Nah, jadi keakuan memang tipis-tipis. Sama dengan kebaikan, dengan ketidakbaikan, itu tipis. 11, bukan 11-12 masih jauh. Beda-beda tipis. 0,01. Ya, kita nggak bisa membuang kejelekan, kita juga nggak bisa membuang kebaikan. Kebaikan, benar. Karena apa? Orang itu nggak mungkin baik, terus pasti ada kejelekannya. Kalau tidak ada yang jelek, pasti tidak ada kebaikan. Benar. Benar. Seperti halnya Yin dan Yang. orang Tionghoa itu namanya Yin tradisi dari Taoisme itu adalah Yin dan Yang. Jadi kita nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa, kanan dan kiri ini nggak bisa dipisahkan karena punya fungsi masing-masing. Benar. Ya nggak? Baik dan buruk itu Ya. punya fungsinya masing-masing. Ya, seperti halnya maaf, misalkan gini, maaf loh ini ya. Iya. Sampai maaf membuang hajat itu, tangan kanan ambil air, Iya. tangan kiri itu bersihkan. Benar. Ada fungsinya kan? Ada. Coba buang-buangin berdua. Nah, kalau kita menyadari fungsinya masing-masing, kita seimbang hidup kan? Benar. Itu sebenarnya karena kita mabok, akhirnya kita miring-miring gitu. Makanya, sadar, minum ini supaya kita sadar. Ketika orang sadar, jalan kehidupan dia akan tenang, bahagia. Karena benar, bagus, baik itu nampak ketika ada yang buruk tadi. Betul. Kalau nggak ada yang buruk tadi, kita nggak bisa membedakan yang bagus. namanya Betul. baik tadi. Makanya ketika surga neraka ada, percaya neraka kan? Iya. Percaya surga kan? Iya. Makanya kita baru kebaikan, nggak mau neraka kan? Iya. Coba nggak ada neraka, surga semua. Sama dengan orang yang sadar, Mas Yusuf. Misalkan saya ini kaya nih, semua orang kaya tuh kayak apa? Nggak bisa kan? Iya. Iya. Susah Coba saya merintah, Mas Yusuf merintah saya, Bagus, tolong angkat itu. Tadi ngomong, emang saya orang kaya juga. Nah, maka perlu menghargai tadi, sadar. Orang yang sadar, atasan yang sadar, seorang atasan yang sadar, dia kalau menjadi seorang atasan berarti ada bawahan. Tanpa ada bawahan tidak ada yang atas. Benar. Betul nggak? Iya. Nah, kalau hukum ini seimbang, maka hidup itu tenang. Iya. Fungsinya masing-masing. Makanya kita ketika punya misalnya ya semoga kaya semua ya. Amin. Ya, jadi kalau punya pembantu, punya tukang membersih rumput, hargailah mereka sebagai keluarga. Sadari, terima kasih Pak, hari ini bisa hadir. Terima kasih Pak, Bapak saya semoga besok sehat bisa hadir. Nah, dengan satu kondisi yang baik ini, maka kita nyaman sekali hidup itu. Makanya ikut tadi dihilangkan. Ya. Aku. Makanya kalau orang Jawa, Atta bisa jadi orang Jawa. Kami Buddha juga Atta. Kalau orang Hindu itu Atman. Jiwanya. Jadi bahasa Atta itu tinggalkan. Bahasa kita tuh tinggalkan, keakuan itu kita kurangin. Ya, kalau ajarannya apa? Syekh Siti Jenar itu kan manunggaling kawula Gusti. Berarti meninggalkan benar-benar keakuannya ya. Iya, dia sudah mulai, dia sudah ngerti keesaan Tuhan. Makanya kalau kita tuh tahu, ini ngelantor gitu nih. Jadi namanya Tuhan itu makanya tadi baru 3 ya. 3 unsur ya, nggak apa-apa. Jadi sambil jalan. ya sama, jadi akhirnya sama dengan kita. Makanya dalam konsep ketuhanan itu, kenapa sih di Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa? Ayo, kenapa? Ya karena Tuhan itu memang Esa. Ya Esa itu apa? Satu. Hah? Salah. Nah kan, Esa nggak bisa diartikan satu. absolut. Ya. Oh. Tuhan itu absolut, nggak boleh ditanyakan lagi, sempurna. Nah, iya. Gitu loh. Makanya, ayo kita Tuhanan. Tapi ketika, kenapa nggak ketuhanan yang Maha Ika? Oh ya. Satu kesatuan. Ika, ya. Harusnya Ika kan. Kalau Ika, satu kesatuan. Ya. Nggak bisa, kita berbeda-beda. Ya. Suruh jadikan satu ya nggak bisa, perang. Nah, kemudian kenapa nggak ketuhanan yang Maha Eka? Tuhan cuma satu. Nggak bisa, perang lah. Hebatnya orang dulu tuh memikirkan itu kenapa kok Esa? Diksinya kok Esa, kenapa nggak Ika dan Eka? Kan sama kalau bilang satu bisa Eka, satu kesatuan berarti Ika. Kok Esa?
hebatnya orang Ya. dulu itu bisa menyatukan bangsa kita itu dengan perbedaan itu karena Tuhan itu nggak usah dibicarakan, Tuhan itu diyakini dan dipraktekkan. Ya. Makanya memang manunggaling kaulo Gusti itu adalah menyatunya diri kita, mengerti hakikat ketuhanan. Bukan berarti kita Tuhan, Ya. tapi kita menjalankan perintah Tuhan kan? Ya. Betul. Salah nggak? Enggak. Enggak. Ketika sampean sudah melaksanakan semua, sama Tuhan bukan? Enggak, bukan. Ah, Tetap itu. makhluk ya. Tapi bagian dari ketuhanan itu, ajaran ketuhanan. Betul nggak? Betul. Nah ini kadang-kadang salah persepsi orang. Ya. Makanya tadi kan Pak Gus bilang kan muka tuh mana kan Nah, gitu. Kalau saya lebih dalam lagi, kalau saya ini Yusufnya mana kan Ah. gitu. Ini tangan, ini dada. Ah. Yusufnya yang mana kan gitu. Nah, cuma nama. Iya, betul, Ah, betul. cuma nama saja. Hanya penyebutan untuk tanda. Ya. Supaya pas dipanggil ada tandanya. Iya, kalau mungkin Yusuf, kemudian empat-empatnya datang ke sana. Ah, Repot ya. iya. Iya, iya, iya. Nah, itu hanya tanda. Tetapi pada intinya bahwa kita melakukan satu kesatuan, kita nggak bisa dipisahkan. Maka kesadaran itulah kenapa jalan kehidupan menjadi jalan suatu kehidupan ketika orang yang memiliki kesadaran yang baik. Itu proses panjang. Kalau kita belajar agama tadi itu panjang, Mas. Iya, iya. Apalagi jalan mulai bersama berpandangan benar itu. Ya. Betul, Belum betul. pikiran benar, belum ucapan benar, belum nanti kita mata pencarian benar. Ini masih kulit-kulit bahasa. Ini dasar-dasar dulu lah. Dasar Kita ya. nanti kita, Nanti kita suatu saat lanjut kita lagi ada ya. sampean Ya. semuanya mau silaturahmi lagi ke tempat kami, ya kami terbuka lebar. Anggaplah lah. ini Masih episode diterima, pertama kita baru ngupas. Iya, Buah benar. dikupas. Nanti Potong. episode selanjutnya ujung-ujungnya nanti kita dapat biji Pak ya. Supaya ditanam tumbuh lagi. Nah, Iya, iya. ya itu. Jadi bahasa kita itu berbagi kebahagiaan, berbagi bahasa ilmu tuh tinggi banget loh ilmu tuh. Ya. Nggih, nggih. Ya. Jadi ya kita berbagi kehidupan lah. Jadi kita berbagi pengalaman hidup. Jadi karena setiap pengalaman hidup itu kan punya beda-beda. Ya kan? Orang sukses itu berbeda-beda. Benar. Sama sukses semua nih. Amin. Sukses. Sukses sampai bisa berkeluarga sukses. Tergantung Iya. bagaimana kita kebutuhan sukses itu. Persepsi masing-masing. Jangan persepsi sukses tuh punya harta gede Ya, banyak. benar-benar. Belum tentu orang banyak harta aja sakit-sakitan stres enak tuh ya orang itu ya. Nggak punya hidupnya tenang, damai, mak mancing aja hidupnya bahagia. Iya. Nggih, nggih. Wah, kalau kita pilih, oh dia punya harta benda banyak, rumahnya gede. Kita yang memandang dari tukang pancing. Sawang sinawang. Nah, sawang Sawang sinawa. Jadi, ya pada intinya semua tuh bahagia tergantung penilaian diri kita. Kalau kita sadar, kita mengenal, moga-moga kehidupan kita juga bahagia. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Sudut pandangnya. Mungkin sebagai closing statement ya. Karena apa namanya sekarang itu kan generasinya generasi Gen Z. Nah, jadi apa namanya mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita, nggak cuma Gen Z, Seluruh untuk generasi semuanya lah, ya. semua generasi. Pesan-pesannya karena melihat kehidupan kita sekarang ini Banyak yang nggak sadar. banyak yang nggak sadar, terus kemudian apa namanya beberapa sumber juga menyatakan kita ini sudah di akhir zaman, mulai dari nabi terakhir juga sudah akhir zaman sebenarnya. Ya. Cuman kan kita memang karena huru hara semakin banyak, isu global semakin macam-macam, kita butuh butuh ketenangan batin Ya. lah. Butuh ketenangan batin supaya kita bisa menyadari diri, mengenal diri, sadar tadi kata Yai. Mungkin pesan-pesannya Yai untuk semuanya, termasuk buat kami lah. Ya, terima kasih Mas Yusuf, Mas Arif, Mas Fadli dan teman-teman semua, dan mungkin pemirsa ya kan? Ya. Namanya tamu. Ya mungkin yang melihat nanti, yang lihat di channelnya nanti di Tuas tamu. teman-teman ya. Jadi artinya begini, bahwa kita sebagai manusia, kita diberikan suatu pikiran, sak memiliki, maka marilah kita melatih pikiran kita. Setelah kita melatih pikiran kita, kita akan memiliki kesadaran. Karena pada intinya kesadaran itu ada dalam pikiran. Nah, ketika kita mengenal pikiran, maka segala sesuatu tindakan kita akan menjadi lebih baik. Memang dalam kondisi masyarakat saat ini, generasi saat ini, generasi yang saya juga mungkin termasuk generasi Gen Z ya saat ini, itu sibuk dengan teknologi, kemudian sibuk dengan suatu medsos. Saat ini yang paling makan dulu kan, paling merasakan dulu kan biasa kan kamera.
Foto dulu, upload status, baru makan. Jadi orang lain. Jadi kata-kata memunculkan sesuatu itu juga menjadi bencana buat kita. Jadi sekarang indria kita bukan lagi mata, bukan lagi telinga, bukan lagi lidah, bukan lagi sentuhan, tapi sekarang ini indria kita saat ini. Ancaman kita, kebelakang kita pada ini semuanya akan menimbulkan suatu permasalahan. Betul ya? Permasalahan. Sekarang kita nggak perlu tangan Bang menulis. Sekarang ucapan kita melalui HP itu pun WA aja itu sudah. Sekarang kan mulutmu adalah harimaumu. Sekarang tanganmu adalah, jarimu adalah harimaumu. Nah, ini sama tuh ya pas juga ya. Artinya ketika kita menyadari manfaat dari teknologi, manfaat kehidupan kita dengan mengerti itu, semoga kita tidak akhir zaman tapi meningkat. Kenapa saya bilang meningkat itu hampir sama? Kenapa umur-umur nabi-nabi dulu begitu banyak bertiur? Itu karena kesadaran spiritual dia yang tinggi. Spiritual. Kenapa kita semakin pendek umurnya? Karena kita kemerosotan moral kita itu semakin jauh. Ya, ketika moralitas itu naik orang, semakin kita menebarkan kebaikan ini semuanya, orang akan menjadi baik, mereka akan sadar manfaatnya, sadar mereka akan secara kualitas hidup dan pandangan hidup dia akan meningkat. Emosional hilang, makan stroke banyak saat ini kan. Betul. Karena depresinya begitu tinggi, tekanan pikiran itu tinggi. Makanya sekarang ini orang kota ingin menenang itu di desa. Orang desa pengen ke kota. Sebenarnya intinya apa? Untuk ketenangan. Maka saya sih hanya berpesan, setelah kita beraktivitas, kalau biasa kalau malam, bagi yang muslim, mungkin bagi yang agama Islam, bertahajudlah sholatnya, istiqoroh, zikir. Kami dalam agama Buddha bermeditasi, kita mengenal diri kita mengintrospeksi diri kita, hening, mengenal diri kita, maka secara tidak langsung apa yang kita lakukan akan memahami itu. Termasuk generasi Z. Jadi dia setiap melakukan sesuatu itu harus memahami itu dulu. Paham. Dengan apa? Sadar. Bahaya HP seperti apa? Manfaat HP apa? Betul nggak? Betul. Sekarang kita bangun tidur, karena kebelakang tadi. Bangun tidur yang cari bukan apa cari HP. Status dulu, lihat status orang. Ada WA nggak ya? Bangun tidur tuh nggak kita terima kasih hari ini saya masih bisa hidup sehat, bangun dengan sehat. Enggak, HP saya mana ya? Begini dulu. Ada chat Karena nggak ya? kelekatan. Benar. Betul nggak? Benar. Nah itu jadi ya seandainya saat ini juga demikian, ilmu juga harus belajar. Kadang-kadang maaf saat ini anak-anak kan lihat tulisannya jadi jelek karena semuanya pakai HP, teknologi. Betul ya? Benar. Sekarang ngerjakan apa pakai AI. Ya AI. Mau cari apa? AI ada. Benar. Nah, sehingga kita tidak terlatih mengenal diri kita. Kita ini bukan robot. AI ini robot loh. Iya. Algoritma ini, robot itu berbeda dengan rasa kita. Kita punya rasa wedana, kalau dalam agama Buddha. Kita punya pikiran mano. Kita punya kesadaran, nyana. Nah, artinya apa? Mereka nggak punya. Nggak ada kurang lebihnya, nggak bisa. Nyaman kalau buat apa gini, ya jawabannya harus itu. Sedangkan kita manusia, olah rasa, olah rogo, maka sebagai generasi Z mulai sekarang boleh menggunakan teknologi, tetapi teknologi itu jangan sampai menjadi kemelekatan buat kita, tapi menjadi kemudahan buat kita. Manfaatkan untuk berbuat baik. Jadi seperti itu. Jadi sadari segala satu tindakan kita melalui media medsos, melalui tingkah laku kita, melalui kita berteman dengan kawan kita, maka kesadaran itu akan membantu kita ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Itu saja ya. Maaf loh kalau ada kata-kata ya. Ini Luar biasa. Terima kasih kita juga sudah diterima ini Yai. Sama-sama. Semoga ada next pembicaraan. Ini insya Allah nanti kita akan sowan lagi nih ya kan. Tadi kan baru satu tadi baru kan. Nah, jadi masih ada 8 nih. Masih ada 7 lagi.
Ya ini anggap aja lah kita sebagai keluarga di sini. Kalau mau ke rumah ya mau pintu terbuka selama saya ada di rumah loh ya. Kalau saya nggak di rumah gimana? Iya, benar. Yang penting konfirmasi dulu. Ya. Ya karena kan kita juga ada kesibukan keluarga, ada kesibukan yang lain. Iya. Nah, jadi sekarang jadi fungsinya HP tadi. Nah, konfirmasi dulu. Kan kasihan sampai rame-rame ke sini. Loh, Pak Kus kok tutupan rumahnya kemana? Loh, perjanjian belum? Kan Iya, gitu kan. betul. Nah, itu manfaatnya seperti itu. Baik teman-teman, malam ini kita alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa. Terima kasih Sama-sama. banyak Kiai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya. Kita akan lebih bahas, lebih mendalam lagi. Episode kedua, ketiga, 4, 5, 6. Gak apa-apa, yang penting ini berbagi. Banyak betul. Yang penting berbagi kebaikan itu jangan dibatasi. Alhamdulillah. Selama kita masih bisa berbuat baik. Alhamdulillah. Itu aja intinya. Mudah-mudahan kami doakan Yai sehat terus, Amin. Amin, satu ya. Diberikan kelancaran segala hajat-hajatnya, keurusannya semuanya. Betul. Kami sekali lagi terima kasih banyak. Sedikit menyimpulkan Yai malam ini, satu tadi yang saya dapat banget kata-katanya, yang menyakiti kita adalah semua hal yang kita cintai, termasuk manusia, benda dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua yang tadi saya garis bawahi adalah untuk teman-teman Gen Z atau yang lainnya, semua generasi lah, termasuk saya pribadi, kita semua dengan arus globalisasi sekarang, modernisasi, handphone, semua informasi yang semua bergerak sangat cepat. Setelah kita beraktivitas, sempatkan waktu untuk duduk sejenak, menenangkan diri, mengenal diri, melihat diri kita lebih dalam. Kalau bisa tadi dengan cara meditasi, zikir atau dan lain sebagainya, banyak cara. Kalau saya pribadi sering membahasakan, beberapa kali saya sampaikan di video kita, itu berkontemplasi. Betul. Nah, cuman beda bahasa aja ya. Intinya adalah sama. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.